Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Anwani. Hari ini kita akan menanyakan salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa tentang apa sih kepemimpinan itu. Ayo kita tanya. Mbak, boleh minta waktu sebentar? Mbak, menurut Mbak apa sih kepemimpinan itu? Kemampuan seseorang buat bisa mempengaruhi orang lain, buat bisa sesuai dengan perintah dia atau kemauan dia. Oke, terima kasih Mbak. Kalau Mbaknya? Tahu kak? Kalau Mbak yang satunya tahu nggak? Tahu juga kak. Mbak yang ini? Nggak tahu. Oke, mari kita bahas tentang kepemimpinan. Halo, tadi kita sudah menanyakan beberapa orang tentang apa sih kepemimpinan itu. Mungkin ada beberapa orang yang belum mengerti atau mungkin malah nggak berani menjawab tentang apa sih kepemimpinan itu. Tapi ada juga orang yang sudah berani menjawab dan mengerti tentang apa itu kepemimpinan. Tadi ada orang yang menjawab kepemimpinan adalah seseorang yang memengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah jawaban yang benar banget. Mari kita bahas tentang apa sih kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin yang efektif, mampu menginspirasi dan membimbing timnya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama. Nah, di sini kita tahu bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu dan bisa memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan dan hal-hal yang ingin kita capai. Tapi tujuan dan hal-hal yang kita capai itu adalah tujuan yang baik untuk para anggotanya maupun dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah pemimpin menurut para ahli. Menurut para ahli, kepemimpinan adalah apa sih? Kepemimpinan menurut House tahun 1999 adalah kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi keefektivitas dan keberhasilan organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan menurut Hemplix dan Cons pada tahun 1957, yaitu adalah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Dari hal itu kita tahu bahwa pemimpin adalah hal-hal yang harus bisa kita lakukan bukan hanya untuk orang lain ataupun untuk kelompok, tapi yang paling utama adalah untuk diri kita sendiri, agar sebelum kita memimpin orang lain, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, kita lebih bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Sebelum mendisiplinkan orang lain, kita harus bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Sebelum kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjaga sikap untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa jujur untuk diri kita sendiri, baru bisa kita lakukan untuk kelompok atau anggota kita nantinya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang beberapa aspek penting atau sikap-sikap yang harus dimiliki dari seorang pemimpin. Yang pertama, sikap visi. Seseorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan tujuan yang ingin dicapai. Visi ini akan menjadi panduan bagi semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin dan timnya. Mungkin kalau kita memiliki visi yang jelas, pemimpin dan mungkin anggotanya tidak bingung apa tujuannya diadakan kelompok ini, apa tujuannya kita melakukan hal itu. Pemimpin harus bisa menjelaskan atau membuat visi yang jelas untuk anggotanya. Yang kedua, ada komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, efektif, sangat penting bagi seorang pemimpin. Komunikasi yang baik memungkinkan pemimpin untuk berbagi visi, memberikan arahan, dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Pemimpin mampu mendengarkan orang lain, bukan hanya menyampaikan sesuatu pendapat menurutnya yang baik. Pemimpin juga harus bisa mendengarkan atau membantu atau memahami anggotanya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, ada empati.
Pemimpin yang baik harus mampu memahami dan merasakan perasaan dan kebutuhan anggota timnya. Empati membantu menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tim. Pemimpin harus mempunyai empati atau rasa kasihan, mungkin bukan mana ya. Empati yang seperti apakah tim kita sanggup? Kita harus coba menanyakan bagaimana, apakah dia ada masalah di ininya. Kita harus coba memberikan rasa empati kita untuk anggota kita. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Seseorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Kemampuan untuk menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih tindakan terbaik sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mengambil pengambilan keputusan. Jadi dalam situasi seperti misalkan ada peperangan. Nah, kita hanya punya satu botol air, tapi kita punya 100 orang anggota kita yang sedang berperang. Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengapakan sih kepemimpinan, untuk apa sih air itu nantinya. Kalau mungkin aku akan buang air itu. Kenapa sih akan aku buang air itu? Karena kita harus adil supaya semuanya tidak merasakan haus yang sama. Kita tidak ada yang merasakan lega duluan, tidak ada yang merasakan untuk minum duluan. Jadi kita harus tetap adil dan bisa mengambil keputusan yang bijak dalam melakukan itu. Mungkin itu terdengar atau terasa kejam untuk orang lain, tapi itu adalah keputusan yang tepat menurut aku. Yang berikutnya ada motivasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja sama dan semangat dalam dedikasi. Motivasi bisa datang dari berbagai sumber, seperti memberikan penghargaan, mengenali prestasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, yang keenam ada adaptabilitas, yaitu seorang pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman adalah kunci mempertahankan kepemimpinan yang efektif. Dari yang kita dengar tadi, adaptabilitas adalah seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi atau memimpin dengan perasaan yang mungkin kita ada rasa kadang ada masalah, tapi pemimpin harus profesional dan bisa mengesampingkan perasaannya sendiri untuk kemajuan kelompoknya. Kemudian ada beberapa gaya pemimpin yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan pendekatannya sendiri. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan yang umum dalam perbandingannya. Yang pertama ada kepemimpinan otoraktis, yaitu pemimpin membuat keputusan secara mandiri tanpa melibatkan anggota tim. Terus instruksi dan arahan diberikan secara tegas dan langsung. Kemudian kecepatan dalam pengambilan keputusan tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan anggota tim karena kurangnya partisipasi. Nah, yang kedua ada pemimpin demokratik. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dua arah dan masukan dari anggota tim dihargai, kemudian meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota tim, tetapi proses pengambilan keputusan bisa memakan waktu lebih lama. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire atau kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan pengelolaan pekerjaan mereka sendiri. Minim intervensi pemimpin dan fokus pada kepercayaan terhadap anggota tim. Terus cocok untuk tim yang sangat mandiri dan berpengalaman, tetapi dapat menyebabkan kurangnya arahan dan koordinasi. Yang berikutnya atau yang keempat, kepemimpinan fokus pada pengembangan individu dan inovasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, tetapi memerlukan pemimpin yang karismatik dan visioner. Kepemimpinan berikutnya ada kanan pada efisiensi tugas dan struktur yang jelas, efektivitas dan dalam mencapai tujuan jangka pendek,
tetapi mungkin kurang mendorong inovasi dan pengembangan pribadi. Kemudian ada kepemimpinan servant. Kepemimpinan mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim atas kepentingan pribadi dan fokus pada pemberdayaan, dukungan, dan pengembangan anggota tim, menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis, tetapi pemimpin harus sangat empatis dan berorientasi pada pelayanan. Masing-masing gaya pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemimpin yang efektif seringkali menggabungkan berbagai gaya ini sesuai dengan situasi dan kebutuhan timnya. Sekian dari